atau manggilnya siapa ini? Mas atau Mbak ini? Sinjamin Gosu. Halo? Halo, ya, Ya malam Mas. Silakan. Mas Bobi. Ya, Iya, silakan. ini saya mau nanya ya Boleh. ke Mas Dio juga. Ini kan gini, saya kan baru dikenalin KF sama temen, ya kira-kira baru jalan 3 bulanan. Cuman saya ini ada kondisi autoimun. Oke. Nah, jadi di mana kalau menurut dokter sepanjang waktu itu di tubuh ini ada inflamasi gitu kan. Nah, Yes. kalau tadi kan dengarkan penjelasan Mas Tio kan kalau KF ini bisa menekan inflamasi ya. Nah, cuman kondisi memang sejak COVID ini saya tidak tidak kontrol karena memang saya pribadi agak ragu karena rumah sakit tempat saya kontrol itu salah satu rujukan yang kebetulan saya di Surabaya dan kan sekarang posisinya lagi banyak banget gitu. Jadi Ya. udah kira-kira 1,5 bulan ini saya nggak kontrol. Cuman ada obat yang masih ada obat yang saya minum. Nah, sebelum itu saya sudah mulai jalankan KF. Nah, saya Ya. kalau di KF kan kita kalau bisa puasa minimal 16 jam minimal. Nah, waktu saya tanya ke dokternya karena ada salah satu obat yang dikasih dosisnya sehari 3 kali. Nah, waktu saya tanya gitu, ya mungkin karena dokternya nggak paham KF, dia bilang, yuk kamu udah usah aneh-aneh, namanya orang sakit ya harus begini kan gitu. Kalau mau ya minum aja obat ini sesuai dosisnya kan. Oke. Nah ini yang saya sempat tanya ke teman saya, gimana ya, terus disaranin ikut talk show ini gitu kan, mungkin bisa langsung gitu. Bagaimana sih kalau dari teman-teman yang udah lama KF, kalau ada kondisi-kondisi yang masih mengharuskan kita konsumsi obat dan diresepkan untuk sehari 3 kali, bagaimana untuk mensiasati itu gitu. Obatnya nggak tahu ya namanya. Nama obatnya nggak? Nama obatnya Mas? Ya, nama Kortikosteroid nih harus makan dulu ya sebelum minum obat. Ya, jadi gini, yang saya alami ini kan autoimun spesifik dengan nama ankylosing spondylitis. Oh ya. Nah, jadi kalau di keluarga saya yang lain memang kebanyakan keluarnya munculnya serangannya ke tulang punggung. Nah, kebetulan di saya ini selain di tulang punggung ini pindah-pindah. Saya yang salah satu yang muncul di bola mata. Kalau di bola mata itu jadinya uveitis. Nah, kalau beberapa tahun lalu itu saya cukup sering muncul di bola mata dan sampai saya harus konsumsi kortikosteroid itu methylprednisolone itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Efeknya tulang punggung saya itu sempat retak karena untungnya waktu saya nggak tahu, saya ke dokter tulang terus disuruh cek bone density, untungnya masih normal. Nah, setelah itu ada salah satu dokter mata yang menyarankan saya, coba jangan konsumsi ikan laut boleh, cuman lebih ke seafood yang seperti udang, kepiting, cumi gitu. Waktu saya nggak makan itu memang tidak muncul, tapi di tulang punggung itu muncul dan makin lama rasa nyeri makin parah. Terakhir saya kan ikut BPJS, waktu itu saya disuruh ke RSAL, di sana ke spesialis dalam. Nah itu saya dikasih obat sulfakolon, itu sulfasalasin. Itu untuk yang sehari 3 kali dan ada methotrexate, Reumatrex. Itu kalau itu sih nggak masalah karena seminggu saya cuman
minum 2 kali. Jadi dalam seminggu itu obatnya dipecah minum 2 kali. Jadi yang sulfakolon ini yang sehari 3 kali gitu. Oke. Itu ada lagi? Silakan Dr. Silvana atau Mas Tio bisa menanggapi dulu. Siapa dulu? Oke. Mbak Silvana. Kalau dilihat dari faktor si bapak ini di keluarga juga ada ya. Ankylosing spondylitis memang biasanya berkaitan dengan faktor genetik. Ada HLA B2, saya lupa HLA B27 kalau nggak salah, human leukocyte antigen. Lihat ya, balik lagi ke leukocyte lagi gitu, leukositnya lagi. Nah, itu memang biasa ada faktor genetik. Hanya saja orang yang punya faktor genetik tidak selalu akan teraktivasi atau terekspresi gennya itu. Berarti Bapak biasanya ada pemicunya. Sesuatu yang memicu sehingga gen itu tadi menjadi teraktivasi. Uveitis bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi bamboo spine namanya. Jadi tulang belakang itu nanti jadi keras seperti bambu ya. Iya, Itu akan menyatu. mempengaruhi sekali range of movement-nya nanti. Mungkin tulangnya sih tidak menjadi keropos, tapi akan menjadi keras sekali sehingga orangnya juga untuk bergerak juga akan menjadi susah, menjadi terbatas sekali. Ini akan memicu kemana-mana nanti. Nah, obat-obat yang diberikan itu tidak menyasar ke ujungnya. Harusnya kita cari apa nih yang memicu. Jadi orang-orang dengan autoimun kebanyakan itu ada leaky gut. Pasti ada masalah di pencernaannya. Apapun juga, entah itu pupnya terlalu sering atau susah, sering kembung, banyak kentut, sering bunyi perutnya ya, bunyi kruk segala gitu. Itu termasuk beberapa masalah yang berkaitan dengan pencernaan. Nah, jadi kalau mau dibetulkan itu tadi, kenapa KF membantu? Salah satunya dia akan membantu membetulkan pencernaan tadi. Dengan Bapak mengurangi frekuensi makan, itu akan membantu pencernaan kita untuk bisa memperbaiki dirinya. Jadi memang membantu banget gitu. Apalagi terus kalau makanan-makanan yang memicu munculnya inflamasi atau peradangan tadi itu kita tekan dengan makanan yang tidak bersifat proinflamasi atau banyak refined sugar, refined carb, ataupun makanan yang banyak diolah. Bisa diatasin kok, meskipun tadi saya bilang ada faktor genetik dan lain-lain ya. Nah, Bapak sudah memilih dengan melakukan pola KF itu bagus sekali. Nanti obatnya itu bertahap dikurangin. Tadi saya dengar ya kortikosteroidnya sudah tidak. Pada saat kita minum kortikosteroid itu banyak ketidakselarasan dalam tubuh kita yang akan memicu munculnya masalah-masalah lain lagi di tubuh. Dikasih MTX, dikasih sulfasalasin. Ini juga nggak membereskan, hanya mengatasi simptomnya saja. Kalau obatnya, intinya gini Pak, jangan kalau Bapak mau melakukan pola KF, kebetulan konsul dengan dokternya bilang apa sih itu gitu, jangan macam-macam, jangan yang aneh-anehin. Selama Bapak merasa pola itu tadi punya efek yang positif ke badan, wis menengo. Jadi nggak usah sudah diam. Diam aja. Jadi jangan usah pakai saya KF nih terus cocok nggak dengan ini, karena Pak tidak semua memang setuju ya, tidak semua setuju dengan pola ini tadi. Entah karena pemahamannya yang masih tidak klik atau gimana gitu ya. Nah, kita pokoknya rasain aja. Kalau itu rasanya enak untuk kita, ya nggak apa-apa. Coba jalanin dulu. Obat, kita juga biasa dokter tidak menyarankan langsung di-cut gitu, tidak. Tapi tapering, diturunkan pelan-pelan biasanya. Kita harapkan obat tadi membantu Bapak supaya keluhannya tidak terlalu berasa. Nah, kemudian perbaikan pola hidup ini tadi akan menyasar ke akarnya. Sehingga nanti satu saat diharapkan tidak perlu pakai obat lagi. Begitu dari saya. Oke, ya. Silakan Mas Tio, ada mau nambahin? Ya betul, seperti kata Mbak Silvana, sifatnya tapering dan ya betul, menengoh. Ya. Meneng itu diam Mas, diam aja. bahasa Jawa. Ya itu kalau KF itu jangan dibahas ke dokter. Kalau yang nggak ngerti. Kalau tadi rawat juga seperti itu, nggak usah. Yang tahu kira sehatnya itu sebenarnya badan kita nggak bisa bohong pada saat
Mas sudah berapa lama nih KF-nya? Katanya baru KF apa udah berapa lama? Aku tadi Kira-kira saya start itu Maret, Mas. Oh, Maret udah agak lama, oke. Berarti udah merasakan something berubah nggak? Iya, ada perubahan memang. Karena kan gini, dulu saya itu sempat posisi kan obesitas, kan berat badan saya sekitar 96. Ya, dulu awalnya ketika masih kuliah dan setelah kuliah itu saya bukan yang tipe yang orang bisa bilang nggak bisa gemuk, tapi karena setelah sakit saya ada satu ke dokter dulu, saya konsumsi antibiotik, saya agak lupa namanya, itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama sekali. Nah, salah satu dan waktu konsumsi prednisolon itu juga saya lambung itu sering sakit. Jadi pernah saya satu kali itu lupa. Jadi dokternya bilang, waktu konsumsi ini harus di tengah-tengah makan. Jadi makan beberapa sendok, diminum, ditambah makanan lagi. Gitu. Sekali itu saya lupa, wah saya belum minum. Sudah makan kira-kira jalan 1,5 jam atau 2 jam. Saya pikir, wah makan lagi masih kenyang saya. Saya makan, terus habis itu saya tidur kira-kira jam 10, jam 11 malam itu saya bangun dan muntah parah gitu karena perih sampai perih. Nah, itu makin lama saya minum obat itu, saya asam lambung sering naik. Nah, dari situ saya porsi makan makin lama makin banyak. Lapar sedikit saya makan. Lapar sedikit saya makan. Nah, setelah ikut KF ini memang awalnya porsi makan karena nggak makan nasi, jadi makan terus. Tapi lama-lama memang nggak perih. Itu yang saya rasakan sih, lambung jadi lebih nggak mudah, nggak ada lagi gejala asam lambung dan lebih tahan nggak lapar. Nah, cuman ya itu tadi saya ke dokter saya cuman bilang saya kalau pagi puasa, saya nggak cerita tentang KF sih waktu itu, cuman gimana dok kalau ya ini 3 kali pokoknya dosisnya. Nah ini yang saya bingung, kalau saya konsumsi obat itu kalau misalnya saya tapering off, apakah saya kurangin jadi berapa, itu kan ada hitungannya. Yang saya takutkan kan saya nggak ngerti perhitungan obat ini. Apakah intinya itu steroid kan? Oh, kalau sulfasalasin sepertinya bukan steroid. Itu apa? Asam lambung. Bola asam lambung ya? Untuk nekan imunnya sebetulnya. MTX. MTX metotrexat. Ya, jadi memang autoimun itu, Mas, setahu saya selama ini ya memang dikasihnya apa, kortikosteroid, sulfasalasin dan MTX itu tadi. Nah, MTX kan sebetulnya salah satu terapi kalau misalnya ada cancer itu. Maaf, leukemia itu. Iya, maaf, tadi dibilang dikasih antibiotik dalam jangka waktu lama. Pada saat itu sudah ketahuan nggak ada ankylosing ya? Sudah, dok. Jadi riwayat saya pertama itu saya awal muncul itu di sekitar tulang panggul. Nah, itu saya lama sekali beberapa tahun itu salah diagnosa, ke dokter kemana-mana dibilang HNP. Terus saya disuruh fisioterapi, sampai tusuk jarum, pijit. Makin lama makin parah. Awalnya sebentar hilang, muncul. Makin lama makin parah, katanya ini HNP. Tapi waktu itu saya ke salah satu dokter saraf, di foto dan di MRI, dokternya bilang, sepertinya kamu ini bukan HNP. Kalau saya lihat dari hasil MRI-nya nggak ada, semuanya baik-baik saja. Setelah tanya-tanya tentang riwayat, karena memang kakek saya sudah itu bambu spine. Nah, mama saya cerita, terus dokternya bilang, oh berarti kamu ini kemungkinan juga ankylosing. Saya refer ke kolega saya yang spesialis reumatologi. Nah, di situ oh ya saya ingat
obatnya itu doxycycline. Ya, Doxycycline doxycycline yang banyak untuk ke pencernaan. iya, karena kalau di dokter yang baru ini saya ke dokter yang berbeda sih memang. Karena saya kembali ke dokter itu tiap kali dikasih doxycycline dan makin lama makin nggak tahan di lambung saya. Betul. Saya Gini, coba. kortikosteroid itu bikin iritasi di mukosa lambungnya. Makanya kenapa dianjurkan untuk diminum bersama dengan makanan biasanya. Ada yang nggak tahan itu bisa sampai terjadi pendarahan lambung. Nah, tapi kan sekarang kan Bapak sudah nggak dikasih lagi kortikosteroidnya. Iya. Yang dikasih kan ada Lemtex sama sulfasalasinnya. Tadi kan ditanya terus dosisnya harus digimanakan gitu. Iya. Nah, 3 bulan sebetulnya sudah mulai badan kita adjustment dengan pola yang baru. Tapi rata-rata sih perlu waktu 6 bulan. 6 bulan. Kita sih mengharapkan Bapak bisa lebih memperbaiki fungsi pencernaannya. Karena inflamasi itu yang paling sering itu dari pencernaan. 70-80% sistem pertahanan tubuh kita itu ada di usus. Sebelumnya sudah dikasih bermacam-macam antibiotik, berarti banyak bakteri baik di situ yang sudah mati karena antibiotik maupun kortikosteroid tadi. Apalagi kalau misalnya pada saat muncul ankylosingnya ada nyeri, dikasih lagi obat nyeri, itu semua akan merusak keseimbangan bakteri-bakteri baik dan jahat yang ada di usus. Itu nanti akan memperparah ankylosing Bapak. Gitu. Nah, untuk dosis Pak, dikasih kan seminggu 2 kali. Biasanya kalau dokter mungkin main di dosisnya. Main di dosis. Jadi kalau misalnya dosisnya dari 500 kita kurangin lah jadi 250 gitu ya. Cuman memang harus disupervisi. Jadi saya nggak bilang loh ya bahwa Bapak minum obat sekarang harus separoh. Nggak bisa. Yang bisa kita sarankan sekarang adalah pola yang bisa Bapak lakukan sendiri, yaitu sekarang kan memilih dengan cara KF tadi. Nah, silahkan coba dilakukan KF-nya itu betul ya, maksudnya betul-betul dilakukan. Jangan nanti kayak cerita, saya nggak tahu nih Bapak pernah ikut sebelumnya atau enggak. 23 jam 59 menit puasa, 1 menitnya dia makan coklat. 1 potong besar gitu ya. Itu. Jadi kalau mau melakukan itu tolong strict, betul ikutin. Nah, kalau misal Bapak merasa lebih baik, jadi ini jalan berarti udah on the track gitu. Nanti kita pikirkan belakangan untuk dosisnya. Nah, tolong Pak diinget ya Pak, enggak. Jadi cara KF ini memang tidak banyak tenaga medis masih yang setuju juga gitu ya. Nah, mungkin Bapak kan kita di KF tuh ada PIC-nya ya, Mas Bobi ya. Ya. Nah, Pak Sinjamin ada di daerah mana ya? Atau imun gitu bisa saya Surabaya. Oh Surabaya, ada banyak. nanti beberapa. Ya, bisa ikut ke situ dulu Pak. Bisa ikut ke situ dulu. Jadi sabar ya Pak ya, sabar. Oh iya. Jadi memang pencernaan Bapak itu perlu dibetulkan, wajib itu. Kalau saya kasus-kasus autoimun, saya biasanya betulin ke pencernaannya. Dengan si puasa itu tadi, 1 itu udah menolong banget. Nah, Bapak lihat nanti makanan-makanan apa biasanya yang bisa memperparah atau memicu munculnya keluhan Bapak. Oke. Ya, itu kali yang bisa saya tambahkan. Kalau aku dari pertanyaan tadi dari 3 kali sehari diresepkan, jadikan 2 kali hanya di jendela makan. Pada saat pada saat puasa itu tubuh kita sifatnya sudah anti-inflamasi. Seperti aku bilang tadi, KF itu memberikan conditioning kita ke tubuh itu supaya meredakan semua jenis inflamasi karena itu boros energi. Jadi obat karena inflamasi di kondisi puasa itu paling tertekan, itu paling tidak butuh obat. Nah, pada saat kita sudah mulai makan, tubuh kita sedikit mulai kalau di kondisi makan sebenarnya normal eating zaman sekarang makan karbo, tubuh kita sangat anabolik. Jadi resiko inflamasinya tinggi, makanya obatnya masuk setelah makan. Jadi kalau aku bilang kalau bekanan ini baru mulai belum adaptasi, obatnya jangan langsung dilepas, bertahap lepasnya. Tapi kalau dari tadinya 3 kali sehari, orang suka bingung kalau dari 3 kali sehari gimana nih? Pas kan di KF ada puasanya. Yang puasanya dihilangkan, masuknya 2 kali sehari di jendela makan. Kalau misalnya dia memang sudah 2 kali sehari ya gampang. Masukinnya di jendela makan. 1 kali sehari jendela makan.
Pokoknya rata-rata obat yang aku tahu itu selalu setelah makan itu selalu ya di jendela makan. Jadi gampang gini, anggap aja puasa di KF itu sama aja kayak tidur. Kamu kalau tidur disuruh minum obat nggak? Enggak, kan tidur. Nah, sama aja sebelumnya jam 6 pagi itu kamu belum bangun. Kamu bangun jam 12 siang. Baru disitulah start the day. Jadi pada saat kamu start the day, jam 12 siang itu baru makan, disitulah. Anggapnya kamu tidur sampai jam 12 siang. Anggapnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak makan. Nah itu yang aku bilang. Makanya geser semua obat sebelumnya ke jendela makan dan pantau penurunan dosisnya. Jadi semakin inflamasinya terkontrol dan harusnya terkontrol, makanya kan aku bilang perubahannya apa? Oh, lambungku udah nggak sesakit dulu, udah nggak gampang seperti dulu. Berarti itu secara sistemiknya inflamasi turun nggak? Turun dengan natural. Ya kan? Oh iya. Ya, dengan benar nggak? Karena perubahan apa yang dialami sejak bulan Maret, ya sudah tidak sakit. Itu baru itu aja, belum rasa badan entengan nggak? Iya. Karena memang dari berat badan kan juga turun. Enggak entengnya bukan karena berat badan. Oh iya. Berat badan, bukan maksudnya rasa kayak gimana sih? Rasa kayak ringan gitu. Bukan ringan karena jalannya berat gitu, tapi kayak tekanan yang ada sebelumnya dulu kayak suka berat, apa badannya kayak nggak enak, gini-gini kayak enteng gitu lah. Rasa nyerinya berkurang sih. Nah, ya udah inflamasinya turun. Itu inflamasinya turun. Jadi the whole autoimun itu ialah problem inflammatory disease. Jadian ikhtiar kita ialah ikhtiar kita ya menurunkan inflamasinya. Kalau udah ketahuan pola kita itu anti-inflammatory dan it works, ya benar kata Mbak Silvana. Kalau ketemu dokternya menengok. Aku lagi belajar. Yang penting sebenarnya dokter itu akan senang kalau the real doctor itu akan senang kalau akhirnya dia tidak perlu meresepkan apa-apa kalau itu. Karena kamu udah fine, nothing wrong with you gitu loh. Ya, jadi berarti kan itu works. Apapun yang dilakukan sebagai treatmentnya, kayak misalnya kata Dr. Silvana sebagai functional medicine, pengennya Dr. Silvana ialah apapun yang diberikan di awal berkurang akhir nantinya. Betul nggak Mbak Silvana? Ya kan karena kita kan mau lihat the true healing-nya. Ya jangan mau kalau kamu harus nambah dosis lagi nih supaya nggak berasa. Itu nggak healing. Tambah dosis terus sampai kita. Ya betul. Kok udah nggak mempan lagi nih dok, gini. Oh berarti tambahin, naikin aja lagi dosisnya. Ya. Itu dia nggak ada usaha untuk menghilingkan, karena kan gangguan keseimbangan yang terjadi sebelumnya nggak ada usaha pengembalian keseimbangan. Jadi kalau kita mau mengobati suatu, artinya benar-benar mengobati mengembalikan keseimbangannya gitu loh. Jangan tergantung sama obat. Dosis, makin naik dosisnya supaya tetap selalu seimbang. Bakal akhirnya ada titik di mana dosis mau seberapa pun nggak seimbang lagi, itu udah fatal namanya. Jadi sesuatu penyakit itu menjadi makin kronis saat obat tidak bisa menjaga keseimbangannya lagi. Aku cuma hipertensi biasa, minum obat hipertensi, lama-lama nggak bisa kekontrol, double. Semua akhirnya dosisnya selalu bertambah terus. Akhirnya pengaruh nggak obat sama tensinya? Nggak bisa, jebol juga, mau stroke kayak ginjal kayak apa, kalah juga akhirnya. Karena usaha yang dilakukan di awal ialah tadinya memang betul untuk mencegah fatalitas di awal, mencegah karena indikasinya obat itu penting untuk mencegah munculnya perburukan karena kondisi yang terganggu, tapi harus ada suatu intervensi untuk mengembalikan keseimbangannya sehingga penambelnya ini nantinya dilepas. Mas konsepnya itu berpikir seperti itu. Oke, sekarang udah minum obat sekian, tetap harus jalan. Karena baru mulai KF nggak instan, nggak tiba-tiba langsung metabolisme langsung bagus, seimbang semua, walaupun sudah terlihat penurunan berbagai macam inflamasi. Karena ini sifatnya autoimun, nggak apa-apa bantuan. Mungkin kalau dilepas semua, mungkin inflamasinya agak balik lagi. Tapi lama-lama nantinya lepas. Nah, saranku, Mas waktu pada saat udah jalanin dari bulan Maret, pada saat kondisi puasa nyaman nggak lambungnya? Nyaman kan? Aja. Mungkin malah ada sedikit muncul dikit-dikit kadang-kadang kalau sudah makan, betul nggak? Nggak muncul malahan. Cuman awal itu masih mungkin karena lambungnya nggak terbiasanya diisi banyak. Lama-lama saya malah nggak kerasa lapar. Saya makan karena harus minum obat gitu aja. Itu dia. Jadi yang aku bilang, orang yang makin tidak merasa lapar karena lambungnya itu nyaman, itu jadi gini. Kenapa orang di KF itu makin lama makin
nggak gampang lapar. Karena sebetulnya inflamasi di lambung atau pencernaannya turun. Karena kadang-kadang yang memicu kita orang dulunya sebelum selalu lapar itu ya karena rasa iritasi. Makanya kan dibilang kenapa mah itu penyakit sejuta umat, ya karena mereka itu irritating. Jadi kayak mah, kalau telat makan mah. Kalau telat makan mah, kalau udah malam mama. intinya mah itu penyakit sejuta umat, itu penyakit iritasi lambung, dan itu the whole root cause-nya itu ialah systemic inflammation. Orang nggak ada sadar dengan mah. Makanya yang dibilang Dr. Silvana tadi benar. Sistem pencernaan itu basic dari berbagai macam sindrom metabolik yang karena chronic inflammation itu startnya dari lambung. Mau itu yang ke sisi psikologis, autism, sampai ke Parkinson sekalipun, nggak jauh dari pencernaan. Karena apa? Kalau tubuh kita inflame, walaupun itu low grade inflammation, yang paling merasakan siapa? Lambung. Ya. Karena sel-sel enterosit itu paling sensitif terhadap inflamasi. Jadi kalau gini deh, contoh kita kecelakaan nih, kita trauma di mana? Trauma karena kecelakaan, meradang tubuh kita karena kecelakaan, trauma. Pasti lambung ke bawah juga deh. Jadi kayak impact di inflamasi lain karena lambung. Orang kayak infeksi juga kadang-kadang lambungnya juga jadi diare, jadi apa. Jadi sistem pencernaan kita itu paling sensitif mendengarkan inflamasi. Jadi kalau kita mau menurunkan inflamasi secara sistemik, inflamasi di sini yang diturunkan. Walaupun inflamasi di otak di sini juga yang diberes. Kadang-kadang betul. Kok nggak nyambungnya, kok pencernaan mulu dah. Ya, gateway kamu terhadap ekstra gini. Inflamasi itu sebenarnya respon terhadap stimuli luar. Gateway manusia terhadap stimuli luar apa yang paling besar? Mucosal root. Mucosal root di mana aja yang paling besar? Lambung. Mucosal root dari mulai intranasal nih, sampai nasofaring, sampai esofagus, sampai usus, itu semua gateway-mu terhadap eksternal stimuli. Disitulah semakin kamu kuat barrier di situ, semakin kamu mampu mengontrol inflamasi di tubuhmu, karena the real killernya itu ialah overinflamasi. Betul nggak Mas Pada? Betul. Dan seringnya kan Mas kayak tadi dikasih kortikosteroid, lambungnya nggak nyaman, dikasih lagi obat lambung kan? Ya, jadi biasanya kan nggak berhenti, kasih lagi obat lambung, muncul lagi nanti keluhan yang lain, ditambah lagi obat gitu. Akhirnya jadi segenggam obatnya, tapi someday nggak ada yang mempan. Iya. Akhirnya kemudian ada itu udah kekronikan yang sangat parah, masih udah accumulate, udah mau diapain lagi gitu loh. Akhirnya udah tinggal angkat tangan. Betul. Oke, cukup jelas ya untuk Mas Jamin Kosu. Jadi